ini itu bercerita tentang perilaku setan ngagoda jelema gitunya. Nah, lamun orang berhasil menghindari godaan setan itu naonnya hikmah anu sangat gede gitu, hikmah anu sangat gede. Kemarin saya bicara tentang Ibnu Sirin, oke lah orang perpanjang ya cerita Ibnu Sirin ya, orang perpanjang. Ini satu ulama hebat, satu ulama keren gitu. Gini. Dulu saya pernah cerita ke Anjeun, cerita tentang Nabi Yusuf aja Siti Zulaikha, ya kan? Nabi Yusuf itu mau diperkosa ku Siti Zulaikha gitu. Dina kitab-kitab tafsir gitunya, ketika Zulaikha mau manggil Yusuf gitu, kan di rumah Zulaikha itu loba berhala, loba patung di rumah Zulaikha. Nah, ku Siti Zulaikha itu si patungnya itu ditutupan heula kain, tutupan. Telinganya itu ditutupan si berhala-berhala. Pas Yusuf datang gitu, ditanya aku Nabi Yusuf, kunaon cenah itu? Kenapa itu patung itu matanya ditutup gitu? Kata Zulaikha itu, saya malu karena saya mau melakukan mesum dengan Anda. Lalu cek Nabi Yusuf itu, aduh cenah komo deui kuring cenah. Pangeran kuring mamaha ningali gitu kan. Singkat cerita lah, Nabi Yusuf itu mau diperkosa tapi Nabi Yusuf menghindar kan. Sampai akhirnya Nabi Yusuf lebih memilih penjara daripada maksiat. Nah, itu rukun takwa nu kadua tadi, menghindari dosa. Dan kita tahu ketika Nabi Yusuf menghindari maksiat, nanti Nabi Yusuf itu mimpi, ya kan? Lalu terkenal takwil mimpi Nabi Yusuf. Nah, kisah Al-Quran tentang Nabi Yusuf itu oleh Ibnu Arabi gitu disebut hikmatul Yusufiyah. Hikmah Yusufiyah itu naon? Mampu menafsirkan takwil mimpi. Nah, cek Ibnu Arabi, kita akan mampu menafsirkan takwil mimpi kalau kita itu berhasil menghindari maksiat. Jika Nabi Yusuf, saya kesempatan kan jeung jinah itu kan, tapi kadang kabur kan Nabi Yusuf, lebih mirip penjara. Nah, cerita Nabi Yusuf jeung Zulaikha itu direnungkan betul oleh Ibnu Sirin itu. Nah, Ibnu Sirin itu dia bercerita nih, Ibnu Sirin bercerita. Nah, Ibnu Sirin itu dia bukan pelajar, bukan tulab gitu, mau diajar ilmu yang hadis itu. Ibnu Sirin itu dari kecil belajar nanti pedagang kain, pedagang buah-buahan, pokoknya dagang lah Ibnu Sirin. Pilakuna itu. Tuh kacaritakeun Ibnu Sirin itu belajar kasih A, kasih B, kasih C. Ibnu Sirin itu. Cuman Ibnu Sirin itu membaca Quran atau bahasanya lain membaca, mendengar, karena awalnya dia ummi, tidak bisa baca, nggak bisa nulis. Awalnya itu dia tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Tadi dia mendengar cerita Quran tentang Zulaikha dan tentang Yusuf, lalu dia bertekad karena dirina, uing mah ari ibadah mah teu bisa, hese uing mah sibuk, tapi uing mah minimal moal dosa gitu. Jadi dina hatena teh lain imtisalu awamiri lah cenah eta mah hese.
urang mah erek ijtinabu nawahi, bakal ngajauhan larangan Allah. Yang muncul bahasa tasawuf waro teh. Nah, Ibnu Syirin itu satu ketika ini diceritain langsung oleh beliau ya di Tafsirul Alham. Saya kemarin cerita, saya lagi baca kitab itu dan senang sekali. Saya lagi saya kermaca kitab eta can beres Tafsirul Alham. Nah, Ibnu Syirin itu bercerita kemampuan dia dalam menakwil mimpi gitu. Jadi tiap mimpi ditakwil sampai terkenal kemana-mana, dia itu jago takwil. Sampai nanti psikoanalisis Freudian gitu, Sigmund Freud menganggap bahwa apa yang ditulis oleh Ibnu Syirin itu sesuai dengan riset-riset ilmiah modern. Dia itu bercerita begini, Ibnu Syirin itu. Dia diberi kemampuan oleh Allah gitu. Saya ini ngaku mana sorangan. Dia sendiri mengaku, saya diberi kemampuan ku Allah, jadi bisa baca, jadi bisa nulis, jadi bisa nakwil mimpi setelah kejadian ini. Kejadian itu begini, kan dia itu pedagang kain, ari baheula mah lamun aya nu meuli kain gitu ka pasar, si nu meuli teh henteu ngangkut kain, tapi kain teh dianterkeun ku si penjual. Nah, aya perempuan eta teh resep. Ibnu Syirin masih muda. Suka ke Ibnu Syirin. Ibnu Syirin juga merasa dia itu suka. Muncul Daniel Goleman di Emotional Intelligence gitunya. Ya bisi. Saya itu bisa tahu si A itu suka ke saya. Si B itu suka ke saya, bisa tahu. Nah, kalau kita tidak bisa begitu, maka orang itu teboga kecerdasan emosi. Ente itu miskin kecerdasan emosional. Ya, ente misalnya budak awewe boga perasaan, si itu bogohnya ke orangnya. Nah, eta teh bisa diketahui cek Daniel Goleman. Saya teh dina kitab riset ya, dina kitab Emotional Intelligence. Lamun ente teu boga perasaan gitu, berarti ente itu teu boga kecerdasan emosional. Muncek bahasa ente mah tepeka kan gitu. Tapi itu benar. Nah, Ibnu Syirin juga merasakan bahwa perempuan itu suka ke dia. Lalu dia pun suka ke perempuan itu. Lalu perempuan itu datang ke toko Ibnu Syirin, lalu beli. Nah, kan kudu diantarkan barangnya teh. Nah, Ibnu Syirin bingung. Aduh, si itu bogoheun ka aing. Aing sarua bogoh ka manehna. Ieu lamun diantarkeun ka imahna, khawatir terjadi sesuatu anu maksiat. Sementara nawaitu na Ibnu Syirin kumaha? Uing mah moal maksiat nawaitu. Lalu dia rapihkan itu barang-barang, dirapihkan gitu. Pesanan si perempuan itu. Lalu dia antarkan barang itu melalui lorong-lorong di bawah tanah. Jadi menurut orang pembuangan susukan gitu. Dianturkeun, pas datang ke rumah perempuan itu sudah di rumah, sudah tidak ada siapa-siapa. Lalu perempuan itu sudah siap, ada ngajakan mesum. Kan pas datang kadinya Ibnu Syirin jadi bau gitu udah lewat lorong tadi gitu. Sampai perempuan itu marah-marah. Sampai perempuan itu bilang saya suka kamu, saya udah siapkan segala rupa itu. Itu justru modus gitunya. Si perempuan nggak seboga niat. Tapi Ibnu Syirin bisa peka bahwa perempuan itu nggak seboga niat goreng gitu. Makanya dia menghindari niat jelek itu dengan melalui lorong-lorong anu bau tadi. Sampai terjadi tamasum teh. Lalu Ibnu Syirin pulang. Perempuan itu marah-marah, tapi Ibnu Syirin alhamdulillah karena geus ijtinabu nawahi. Nah, cek Ibnu Syirin
Setelah kejadian itu lalu dia tidur, lalu dia mimpi. Mimpi dia itu diberikan cahaya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah tidinya menjadi pintar jenengan dadak gitu. Maka saya percaya laduni itu ada gitu ya. Makanya Ibnu Sirin ngabohong gitu. Makanya Ibnu Sirin ngabohong. Saya percaya itu bahwa laduni itu ada. Dari sana Ibnu Sirin jadi seorang ulama besar, ulama ahli hadis Ibnu Sirin. Saya kermaca itu kitabnya ya, saya mikiran ngimpi gitu. Kan saya baca The Dream of Latent Sigmund Freud gitu. Saya baca Dreams of Einstein, mimpi-mimpi Einstein. Saya dibandingkan yang Ibnu Sirin, jauh juga keren kan Ibnu Sirin, jauh gitu. Cigana gitu. Kalau saya ngebelet gitu. Jauh juga Ibnu Sirin itu kategorinya itu geus ilahiyah gitu, ngimpi-ngimpina tuh. Tapi sekali deh, kekuatanna teh naon? Kekuatanna teh wajtinabu nawahi, menghindari apa yang dilarang oleh Allah. Mencek bahasa agama mawarok, jadi orang teh kudu warok. Lamun aya kesempatan dosa itu jauhan ya. Nah itu warok. Kalau ada kesempatan maksiat itu kita menjauh. Nah, itu Ibnu Sirin. Terus Ibnu Sirin itu ada satu kisah ini menarik kan dia jual kain, jual buah-buahan, jual madu. Satu ketika dia dititipi untuk menjual madu. Muncul orang masa gentong lah gitu. Sagentong madu dititipi oleh seseorang untuk dijualkan oleh dia. Nah, Ibnu Sirin itu poho si gentong madu itu untuk ditutupan. Lalu dia tidur dan masuklah tikus karena gentong itu. Karena gentong madu itu masuk. Pas isuk-isuk ruas aya tikus gitu dina gentong madu. Lalu oleh Ibnu Sirin madu itu dibuang semua. Orang-orang tuh bilang, Ibnu Sirin geus cenah piceuna tikusnya unggul udah moal apaleun ieu cenah gitu. Ejek Ibnu Sirin cenah urang teu apal kumaha teh aya dina madu nu belah mana gitu. Karena mun urang meureun di bawah tikusna piceuna tutupan ieu kan gitu. Nah Ibnu Sirin mah kabeh eta maduna itu dibuang ke sungai. Lalu orang yang nitipin madu itu nagih. Mana ya madu didongengkeun? Tetep kudu digantian. Teu bisa kudu digantian kabeh bayar sekian ratus dinar gitu. Ibnu Sirin teu boga duit. Teu bisa ngabayar gitu. Dia posisinya waktu itu sudah jadi ulama, udah banyak murid, udah banyak santri. Ibnu Sirin udah punya banyak santri. Akhirnya dibawa ke pengadilan, diputuskanlah Ibnu Sirin di penjara 3 tahun. Coba, namun orang kumaha. Nah, itu kekeh gitu. Sampai Ibnu Sirin di penjara, si penjaga penjara sampai ngomong ke Ibnu Sirin, sok cenah, "Uih wengi mah uih ka ditu. Isu-isu ka dieu deui we," cenah gitu. Tapi cek Ibnu Sirin moal cenah kuring bakal ngajalani apa nu geus dilakukeun ku kelalaian diri kuring. Itu teguhna Ibnu Sirin. Dia di penjara 2 minggu, terkenal ke Mesir, kemana-mana Ibnu Sirin di penjara. Sampai orang Mesir arudunan, lalu digantiin lah madu itu dan Ibnu Sirin bisa keluar. Nah, nu udunan eta teh melebihi ekspektasi ternyata. Jadi bayarin 500.000, pendapatan 10 juta gitu. Ke Ibnu Sirin teh dibikinlah madrasah. Nah, di sana mulai ada mencek urang pesantren gitu ya. Mulai ya sistem pendidikan pesantren. Itu yang mulainya siapa? Ibnu Sirin. Anu kaditu teh ujung-ujungnya jadi Al-Azhar kaditulah katanya. Itu keren. Jadi amun anjeun ingin
punya hikmah Yusufiyah. Hikmah Yusufiyah itu laduni, termasuk bisa menafsir takwil mimpi gitu. Cek Ibnu Arabi, sering-seringlah kirim Al-Fatihah ke Ibnu Sirin gitu. Si Acil gitu yang jadi eta dukun cia. Tapi ya mah dukunnya ke dukun syar'i gitu. Keren itu Ibnu Sirin itu. Dah mana tadi tuh?